Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, khususnya siswa kelas 3. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu perawatan perbaikan sistem kelistrikan kendaraan ringan. Dan pada pembahasan pada hari ini yaitu sistem keamanan pada kendaraan. Kendaraan memiliki dua macam sistem keamanan. Pertama, keamanan aktif yang melibatkan atau mencegah kecelakaan sebelum kecelakaan terjadi. Dan sistem keamanan lainnya yaitu keamanan pasif yang melindungi penumpang kendaraan pada waktu tabrakan, seperti sistem keamanan airbag dan sabuk pengaman. Seperti pada gambar yang ini adalah gambar airbag, yang ini adalah sistem sabuk pengaman. Airbag ini mencegah supaya penumpang itu tidak bertumbukan atau tidak terbentur pada bagian interior kendaraan seperti setir maupun dashboard. Sedangkan untuk sabuk pengaman ini untuk mengamankan penumpang pada saat terjadinya kecelakaan, yaitu mencegah agar penumpang tidak terlempar ataupun terbentur oleh benda-benda lain yang ada di dalam mobil. Coba perhatikan pada gambar ini contoh ketika kendaraan mengalami tabrakan. Di sini ada sensor ini yang akan mengembangkan airbagnya sehingga tidak terjadi kecelakaan yang terjadi seperti gambar ini. Ini gambarnya disimulasikan pengendara atau supir ini terdorong ke depan dan membentur setir, dan kepalanya juga membentur kaca, jadi terjadi kecelakaan yang sangat hebat dikarenakan pengendara ini tidak menggunakan sabuk pengaman dan mobilnya tidak dilengkapi oleh sistem keamanan ataupun airbag. Sedangkan pada gambar yang di bawah ini atau gambar yang kedua ini menunjukkan sebuah kendaraan yang dilengkapi oleh sistem pengaman, yaitu menggunakan sabuk pengaman sehingga penumpangnya tidak terlempar ke depan, dan dilengkapi oleh sebuah gelembung udara ataupun airbag yang terpasang di setir sehingga kepala pengendara atau supir ini tidak membentur kaca ataupun bagian-bagian kendaraan yang bisa membahayakan pengendara maupun penumpang. Adapun cara kerja dari airbag ini pada saat terjadinya tabrakan. Dalam keadaan tabrakan, sensor airbag mendeteksi derajat benturan, dan ketika derajatnya melebihi nilai yang ditentukan untuk airbag, maka inisiator dalam inflamator dinyalakan. Seperti ini. Jadi ketika benturannya itu sangat keras dan sudah masuk standar untuk dinyalakan, maka inisiatornya ini menyalakan api untuk mengembangkan airbag. Seperti ini. Ketika terjadi tumbukan, maka inisiator ini menyala dan membakar propelan sehingga mengeluarkan gas untuk mengembangkan airbag, sehingga airbag dapat dengan cepat mengembang. Gas yang mengembang tadi itu memompa kantong untuk mengurangi benturan ke penumpang dan keluar secara cepat melalui lubang pembuangan di belakang kantong ini untuk mengurangi kekuatan benturan ke kantong dan juga menjamin bidang pandang yang cukup. Jadi setelah ini mengembang, maka akan keluar gasnya dengan cepat
supaya untuk mengurangi benturan dengan balon ini, kemudian untuk menjaga supaya pandangan supir tidak terhalang oleh balon ini. Jadi balonnya akan segera bocor ataupun mengeluarkan gasnya supaya mengecil kembali dan tidak menghalangi pandangan supir. Gambar ini menunjukkan sistem airbag depan dirancang untuk bekerja sebagai respon terhadap benturan berat dari depan dalam arah bayangan antara panah sudut 30 derajat atau kurang. Jadi airbag akan mengembang jika benturan itu terjadi di sekitar arah depan area ini 30 derajat kiri dengan 30 derajat bagian kanan. Ya, gambar ini menunjukkan beberapa contoh tabrakan bagian depan yang bisa mengakibatkan airbag bagian depan mengembang untuk menyelamatkan penumpang ketika terjadinya tabrakan dari arah depan. Sedangkan untuk airbag bagian depan ini tidak akan mengembang jika kendaraan mengalami kecelakaan atau tabrakan dari samping ataupun belakang, ataupun jika terguling dengan keadaan tabrakan ataupun terjadi tabrakan bagian depan pada kecepatan yang rendah. Jadi intinya airbag bagian depan cuma akan mengembang jika terjadi tabrakan dari arah depan dan sudah memenuhi ambang batas untuk terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan airbag harus mengembang. Jadi airbag di bagian depan ini cuma dirancang untuk mengembang ketika terjadi tabrakan di bagian depan dan tabrakannya itu cukup keras. Jika pelan, airbag bagian depan tidak akan mengembang. Begitupun kalau ditabrak dari arah samping di belakang, airbagnya itu tidak akan mengembang. Juga pada saat terguling. Sedangkan untuk airbag bagian samping, jika terjadi tabrakan pas yang ditunjukkan tanda merah ini di bagian ruang penumpang, maka airbagnya akan mengembang. Airbagnya akan mengembang jika tumbukan terjadi di arah ruang penumpang. Sedangkan jika tabrakan itu di luar dari ruang penumpang, seperti di tanda panah ini, maka airbagnya tidak akan mengembang atau airbag bagian samping tidak akan mengembang karena tabrakannya itu tidak mengenai ruangan penumpang dari arah samping. Begitu pula ketika terjadi tabrakan bagian depan terguling, tabrakan dari samping dengan kecepatan rendah, airbag ini tidak akan mengembang. Kemudian ini adalah contoh penggunaan kursi bayi yang salah, dan ini adalah contoh penggunaan kursi bayi yang arahnya tepat, yaitu menghadap ke depan. Selanjutnya ini adalah contoh penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Ini adalah contoh pengendaraan atau penumpang yang tidak menggunakan sistem keamanan. Yang ini juga khusus untuk anak-anak, ini posisi seperti ini tidak diperkenankan atau tidak aman. Begitu pula yang seperti ini digendong di luar sabuk pengaman. Jadi siswa sekalian, untuk selanjutnya silakan untuk mempelajari lebih jelasnya dengan membaca sendiri modul yang sudah saya siapkan. Silakan dipelajari modulnya supaya
lebih jelas, dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, ataupun kuis untuk pengambilan nilai harian kita pada hari ini. Selamat belajar.